Oke, kembali lagi bersama saya Tori Picaksana di BTS Game Mobile. Halo semuanya. Dan ini si Poco M3 yang bakal kita ajak duel lagi. Kali ini musuhnya adalah si Infinix Hot 10. Update terakhir ketika kita bikin video ini adalah ada di harga 1,799 ribu atau selisih sekitar 100 ribuan saja dengan si Poco M3. Kira-kira bakalan kayak gimana hasilnya? Oke, simak terus dan tetap di BTS Game Mobile bersama saya Tori Picaksana. Barangkali ini bakal jadi video terakhir versus Poco dan seterusnya ya. Tapi kita belum tahu juga apakah nanti bakal kita ada handphone lainnya selain si Infinix Hot 10 ini. Dan ini adalah korban kesekian kalinya. Ngomong-ngomong, ini dibikin karena slogannya si Poco M3 saja yang mengatakan kalau dia ini adalah si entry level killer. Jadi apakah benar dia ngebunuh beberapa entry level sekelasnya? Atau dia hanya omong kosong belaka? Jadi video serial ini bakal ngebuktikin itu semua ya. Pertama yang mau kita bahas adalah mengenai dimensi layar. Secara sekilas dimensi layar dari Infinix Hot 10 ini jelas lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Poco M3. Ya, karena dia dibekali dengan 6,7 inch dengan resolusi layar yang sebetulnya belum Full HD seperti halnya di Poco M3. Jadi kayaknya lebih baik yang memang kecil tapi Full HD atau yang penting layar lebar. Ini jadi pilihan yang tidak bisa ditentukan oleh banyak orang ya, maksudnya semua orang punya pendapatnya masing-masing. Oke, mengenai prosesor, si Infinix Hot 10 ini pakai Helio G70 dengan fabrikasi 11 nanometer, sedangkan si Poco seperti yang sudah sering kita sampaikan, dia pakai Snapdragon 662 dengan fabrikasi 12 nanometer. Kira-kira nanti bakalan keren mana kalau kita buat main game, juga buat motret, dan tentu kita bakalan ngetes beberapa hal yang barangkali tidak ditemukan di channel lainnya. Barangkali loh ya, cuman ya nggak tahu. Oke, selanjutnya mengenai fitur kamera yang perlu saya sampaikan adalah di Infinix Hot 10 ini disematkan dengan quad kamera, cuman kayak nggak bener-bener 4 kamera gitu ya, karena salah satu fungsi kameranya nggak disebutkan, hanya pelengkap saja atau sering disebut sebagai AI kamera. Kamera utamanya hanya sebesar 16 megapiksel dibandingkan dengan Poco M3 yang dibekali dengan 48 megapiksel sebagai kamera utamanya. Dan kita bakalan ngadu juga kira-kira kayak gimana hasil yang ditunjukkan dari kedua kamera ini. Apakah si entry level killer ini bakal ngebunuh untuk satu lawan si Infinix Hot 10 ini? Jadi pertanyaannya sangat menarik. Oke, kalau kita ngomongin soal desain bakal banyak perbedaan ya, karena ini mengenai selera dari masing-masing teman-teman semua. Cuman kalau sekarang kita ngomong perbandingan antara Poco M3 dan Infinix Hot 10 ini, desainnya jauh lebih baik sih Poco M3 dengan modul kamera yang agak norak tapi keren, dan ini simple, cuman hanya kombinasi warnanya saja yang saya kurang setuju. Dan si Poco M3 ini sudah menggunakan rear fingerprint, sedangkan si Infinix Hot 10 masih menggunakan back fingerprint. Mengenai baterai, Infinix Hot 10 dibekali dengan baterai 5200 mAh dengan pengecasan kurang lebih sekitar 18 watt, dan ini tergantung kepala cas yang dipakai ya. Sedangkan si Poco M3 tentu sebagai 6000 mAh dengan USB Type-C. Bandingkan dengan si Infinix Note 10 yang dia masih menggunakan micro USB. Dengan layar lebar segede ini, tapi dia masih menggunakan micro USB untuk modul pengecasannya. Mungkin bisa dibilang kurang fleksibel ya. Cuman ya terserah dari mereka saja yang mau ngasih untuk si Infinix Hot 10 ini seperti apa. Oke, sekarang kita saatnya bahas gamingnya. Kira-kira apakah bakal lebih bagus dibandingkan si Poco M3? Maka kita lihat satu persatu dan kita ingatkan satu persatu juga. Yang pertama adalah mengenai PUBG Mobile. Untuk main PUBG Mobile, si Infinix Hot 10 ini bisa maksimal grafiknya di HD Hack ya. Dan menariknya adalah giroskopnya ini meskipun sangat tipis tapi sudah bisa digunakan. Ya, sekali lagi sangat tipis banget bahkan. Untuk gameplay saya nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, kalau beda lagi kalau misalkan kita buat main Mobile Legends, meskipun grafik dan frame rate-nya bisa diratakan, cuman beberapa kali saya menemukan penurunan frame rate untuk main Mobile Legends, apalagi ketika diaktifkan modul bayangannya. Saya nggak nyoba sih untuk tidak diaktifkan di modul tanpa bayangan, cuman pas kita main pakai bayangan ternyata hasilnya
rate-nya agak turun. Secara keseluruhan nggak masalah, hanya di beberapa awal kejadian saja frame rate-nya agak turun. Untuk main Call of Duty, si Infinite Hot 10 ini hanya sampai di medium high, tapi untuk secara gameplay dia nggak ada masalah. Untuk permainan jenis apapun dia nggak ada masalah. Yang jelas dia oke-oke aja. Mengenai konsumsi baterai cenderung bisa dikatakan ini masih normal ya. Untuk 1 kali 2 3 permainan juga nggak ada masalah. Yang penting kalau misalkan kita pakai jaringannya oke, terus grafiknya juga tidak terlalu tinggi, apalagi ini hanya maksimal di medium high, saya kira untuk konsumsi baterainya nggak bakalan terkonsumsi banyak. Oh ya, si Infinix ini ada game turbonya, cuman game turbonya ini nggak seperti game turbo yang ada di Poco M3 ya, yang bisa mantau berapa FPS-nya dan berapa CPU yang dipakai ketika main game. Nah, sekarang kita pindah ke Poco M3. Di Poco M3 kalau kita buat main PUBG Mobile dia hanya di medium balance ya, agak mengecewakan sebetulnya, cuman it's okay secara gameplay, yang penting dia nggak ada problem. Untuk main Mobile Legend dia bisa di rata kanan semua tanpa ada penurunan frame rate, baik untuk 1 kali, 2 kali, dan 3 kali permainan di Mobile Legend. Nah, baru kalau misalkan kita buat main Call of Duty, si Poco M3 ini sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman kalau dia bisa di ultra high ya, jadi grafiknya di ultra dan frame rate-nya bisa di high, jadi kepuasannya bakal lebih mantap main Call of Duty kalau pakai si Poco M3. Untuk urusan Mobile Legend dia juga bisa rata kanan sebetulnya. Ya semuanya bisa lah. Di maksimal di grafik yang high juga nggak ada masalah. Mau buat rank, buat klasik atau buat custom juga nggak ada masalah. Mau main 1 jam, setengah jam, 10 menit juga nggak ada masalah. Yang penting dipastikan aja baterai dan jaringanmu oke. By the way, kalau urusan kamera di keduanya kan ini dikasih modul yang berbeda. Yang pertama dengan kamera utama sebesar 16 megapiksel yakni si Infinix Hot 10, dan si Poco M3 dibekali dengan 48 megapiksel. Jadi kita bakalan bahas satu persatu dari mode autonya. Mode auto di Infinix Hot 10 dan Poco M3. Kalau mode autonya sebetulnya keduanya ini bagus ya, secara detail keseluruhannya bagus. Cuman untuk titik fokusnya ternyata lebih baik si Infinix Hot 10. Cuman kalau masalah kamera utama jelas gak bisa dilawan. Kamera Poco M3 dengan 48 megapikselnya jelas itu lebih baik dibandingkan dengan yang 16 megapiksel. Nah, beda lagi urusannya kalau kita ngebahas kamera portrait dari kedua HP ini. Untuk kamera portrait jelas Poco ini jauh menangkap objek dengan sangat detail, dan background di belakangnya itu lebih bokeh, lebih halus, lebih mantap dibandingkan dengan Infinix Hot 10. Begitu pula kalau misalkan kita uji untuk modul kamera makronya. Untuk kamera makro secara warna saya lebih suka warna yang diberikan dari Infinix Hot 10. Cuman kalau kita perhatikan barangkali detailnya, segala sesuatunya, kuatnya gambar itu lebih kuat si Poco M3. Kalau si Infinix itu memberikan kesan warna yang lebih terang, sedangkan si Poco memberikan kesan warna yang agak gelap. Untuk kamera selfie-nya keduanya dibekali dengan lensa 8 megapiksel. Sama-sama di 8 megapiksel, cuman hasilnya berbeda. Si Infinix itu terlihat lebih pucat hasilnya, atau mungkin ada peningkatan warna kulit ya, kontrasnya dinaikkan sedemikian rupa sehingga agak pucat. Dibandingkan dengan si Poco M3 dia malah lebih natural. Background yang mungkin brightness-nya diturunkan sehingga agak gelap, warna yang seharusnya ungu jadi berubah agak ke biru-biruan, bahkan sangat biru, terutama di background layarnya. Nah, untuk urusan kamera bokeh ini agak mirip sebetulnya. Cuman sekali lagi perlu diakui kalau si Poco M3 ini kali ini lebih bagus dibandingkan beberapa sesi yang kemarin ya. Si Poco M3 ini menghasilkan detail bokeh yang sangat signifikan. Dia bisa lebih fokus ke objeknya tanpa memotong objek yang difoto, dan yang pasti adalah kulitnya itu natural dibandingkan dengan si Infinix Hot 10 yang berusaha menaturalkan kondisi fotonya, cuman hasilnya tidak begitu baik. Tetap si Poco M3 lebih baik. Oke, ini direkam dengan 3 video sekaligus ya. Yang pertama adalah menggunakan Poco M3, yang kedua adalah menggunakan Infinix Hot 10, dan yang ketiga menggunakan Poco X3 NFC. Ada beberapa perbedaan yang signifikan di antara ketiga handphone ini. Cuman yang bahkan dari sesama Poco pun punya perbedaan yang cukup signifikan, apalagi dibandingkan dengan Infinix Hot 10. Dan video ini diambil untuk mencari mana video selfie yang terbaik
dan pilihannya dari teman-teman. Kira-kira lebih baik mana menurut kalian? Kalau saya pribadi, si Poco X3 NFC ini yang bagus sendiri. Ya kelasnya emang beda sih, cuma untuk kelas yang Poco M3 dengan Infinix Hot 10, 11, 12, cuman kalau kita perhatikan lagi, untuk urusan perekaman di kamera depan ini agak sulit menentukan mana yang lebih baik ya, karena keduanya nggak begitu baik-baik amat. Jadi ya di standar HP dengan resolusi kamera 8 megapiksel. Cuman kalau secara suara, karena si speakernya si Poco M3 ini 2 jadi lebih lantang. Kemudian untuk urusan warna saya memang agak susah ya nentuin. Kalau secara warna bajunya lebih detail, lebih hitam si Infinix Hot 10. Cuman secara keseluruhan kayaknya bakalan banyak yang milih si Poco M3. Kira-kira apakah kalian setuju juga dengan pendapat saya? Oke, next kita bahas ke yang modul video kamera belakang. Ngomong-ngomong, untuk urusan perekaman video kamera belakang, si Infinix ini sebenarnya bisa dimaksimalkan 2K ya. Cuman resolusinya juga nggak begitu bagus, dan si Poco M3 dia maksimal hanya di 1080p pada 30 fps. Jadi waktu itu kita rekam sekaligus keduanya dengan resolusi yang sama, yakni 1080 di 30 fps, dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Untuk perekaman hasil video di kamera belakang, keduanya ini punya tone warna yang berbeda ya. Si Poco M3 menggunakan tone warna merah, sedangkan si Infinix Hot 10 menggunakan tone warna biru, dan ini sangat berpengaruh kepada hasil yang didapatkan. Kalau menurut saya pribadi, keduanya ini agak berimbang ya, meskipun dengan resolusi kamera yang agak berbeda. Dan kalau kita perhatikan sedikit, mungkin malah saya pribadi agak suka dengan hasil yang ditangkap oleh si Infinix Hot 10. Cuman, dan setelah kita perhatikan ternyata saya salah, dan yang paling tepat adalah lebih baik si Poco M3 untuk resolusi kamera 1080p pada 30 fps, karena detailnya dia dapat, warnanya dia tidak terlalu exposure, dengan tone warna yang berbeda itu nggak dapat dinilai ya. Tapi secara keseluruhan ternyata lebih baik si Poco M3. Oh ya, mengenai skor Antutu yang didapatkan, si Infinix Hot 10 ini lebih unggul sekitar 20 ribuan ya, yakni 191.462, sedangkan Poco M3 hanya ada di 179.865. Tapi skor Antutu ini kadang-kadang nggak bisa jadi acuan ya, cuman ngasih gambaran sedikit mengenai spek-spek yang ada di dalamnya. Oke, next. Sekarang di kesimpulan teman-teman, kira-kira setelah sekian banyak sekali perbincangan kita mengenai Poco M3 ini, kira-kira apakah teman-teman bakalan tetap meminang Poco M3 atau bakalan berpindah haluan ke Redmi Note 9, ke Realme Narzo, Infinix Note 8, atau ke Infinix Hot 10? Teman-teman tinggal menentukan jawabannya sendiri, karena untuk seri ini, khususnya di Infinix Hot 10 dan si Poco M3 ini, ada beberapa catatan. Yang pertama, soal kamera 11-12 sebetulnya, cuman resolusi itu kadang-kadang emang nggak bisa dibuat jaminan ya, tinggal kemampuan kita bagaimana cara ngambil dan memanfaatkan teknologi yang sudah disematkan dari keduanya. Yang kedua, sebetulnya paling bijak adalah menentukan teman-teman sendiri. Teman-teman butuhnya itu apa? Untuk gaming, untuk fotografi, videografi, atau untuk sekedar keseharian, karena beberapa fitur di masing-masing handphone itu bisa diakomodir, tapi tidak semua bisa diakomodir. Misalkan kalau di Poco M3 ini kita bakal bicara mengenai brand. Poco itu sangat brandnya kayak besar banget, dan kalau misalkan kita punya Poco seolah-olah sudah semuanya oke, it's Poco, it's cool man. Tapi ternyata yo nggak begitu juga. Teman-teman masih punya hak dan pilihan lain untuk bisa mempertimbangkan apakah benar Poco, serial Poco terutama, itu bakal bisa jadi pilihannya teman-teman. Yang selanjutnya adalah saya selalu berargumen bahwa purna jual, dengan catatan itu kalau misalkan teman-teman pakai HP dan pengen dijual lagi. Cuman kalau misalkan nggak pengen dijual lagi, nah itu tergantung kemantepan hati teman-teman sendiri, karena yang pakai adalah teman-teman. Saya hanya memberikan sedikit perspektif pada teman-teman semua, baik secara perspektif pribadi atau perspektif yang saya kumpulkan dari beberapa informasi yang saya dapatkan. Akhirnya kesimpulan akhirnya ada di teman-teman, karena HP yang paling tepat itu teman-teman sendiri yang bisa menentukan. Semua HP itu baik menurut versi kalian sendiri-sendiri, dan kita di sini hanya membantu membuktikan, membaca, menganalogikan, juga menguji satu dengan yang lainnya. Daripada penasaran, mending tonton saja. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada permintaan video apa yang bakal kita buat, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana.
Boom.